Kabar tentang kemungkinan merger antara dua raksasa layanan transportasi daring, Grab dan Gojek, melalui induk perusahaannya, Goto, telah mengguncang publik. Tak hanya pengamat industri dan pelaku bisnis yang memberikan tanggapan, tetapi juga para mitra driver hingga masyarakat awam pun turut bersuara. Namun, menariknya, salah satu reaksi paling keras justru datang dari pihak yang menjadi tulang punggung operasional perusahaan, para driver ojek online, ojol. Lewat berbagai aksi dan demonstrasi, mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana merger tersebut. Tapi benarkah driver yang paling dirugikan? Atau justru ada pihak lain yang sebenarnya lebih terancam oleh rencana besar ini? Mari kita bedah sisi-sisi tersembunyi dari kontroversi merger Grab-Goto, siapa yang sebenarnya paling terancam, dan apa konsekuensinya bagi ekosistem digital Indonesia. Fakta di balik gosip merger. Merger ini bukan sekadar isu spekulatif. Berdasarkan laporan Reuters, Grab dikabarkan sedang berupaya mengakuisisi Goto dengan nilai transaksi sekitar 7 miliar dolar Amerika, setara 114,8 triliun rupiah. Proses ini disebutkan dapat rampung pada kuartal kedua tahun 2025. Kantor pusat Grab yang berbasis di Singapura bahkan dilaporkan telah menyewa konsultan untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut. Namun, pihak Goto melalui juru bicaranya menyatakan bahwa perusahaan memang kerap menerima tawaran karena dianggap sebagai aset digital seksi di Asia Tenggara. Mereka tidak secara eksplisit mengonfirmasi kebenaran keterlibatan Grab dalam rencana akuisisi ini. Reaksi berantai dari driver ke demonstrasi. Meski merger ini belum pasti terjadi, reaksi keras langsung muncul. Salah satunya datang dari Koalisi Ojol Nasional, KON, yang mengkhawatirkan bahwa penggabungan dua entitas besar ini akan mengurangi pendapatan para driver. Mereka khawatir bahwa akan terjadi pemotongan besar-besaran, penurunan insentif, hingga PHK tersembunyi dalam bentuk deaktivasi akun. 5 tuntutan pun digaungkan, salah satunya adalah pembatasan potongan aplikasi menjadi hanya 10%, jauh di bawah tarif potongan saat ini yang berkisar antara 15% hingga 30% tergantung jenis layanan. Siapa yang sebenarnya terancam? Driver? Tidak sepenuhnya benar. Narasi yang menyebut bahwa jutaan driver akan kehilangan pekerjaan jika merger terjadi tidak sepenuhnya akurat. Sebagian besar driver di lapangan saat ini menggunakan lebih dari satu aplikasi, Gojek, Grab, Maxim, InDriver, dan lainnya. Artinya, mereka telah memiliki fleksibilitas dan pilihan dalam mencari order. Selain itu, driver adalah sumber penghasilan bagi platform, bukan beban biaya seperti karyawan tetap. Logikanya, jika driver dikurangi drastis, maka suplai layanan akan berkurang dan pelanggan akan kecewa. Karyawan tetap? Lebih mungkin. Jika merger benar terjadi, maka yang paling berisiko adalah karyawan di level korporat, divisi pemasaran, keuangan, teknologi, dan lainnya. Karena dua struktur organisasi akan diintegrasikan, efisiensi akan menjadi keharusan. Goto sendiri sudah memangkas jumlah karyawannya dari 7.500 menjadi 3.300 orang pada 2023 hingga 2024. Artinya, tanpa merger pun pengurangan SDM tetap terjadi demi efisiensi. Investor dan pendukung industri digital. Yang sebenarnya paling gelisah mungkin adalah investor-investor saingan. Merger Grab dan Goto bisa menciptakan entitas super besar yang lebih kuat dalam hal ekosistem dan modal. Ini bisa mengancam aplikasi kompetitor yang tidak mampu bersaing dengan kekuatan dana dan teknologi dua raksasa ini. Tuduhan monopoli, realita atau ilusi? Salah satu kekhawatiran utama terhadap merger ini adalah potensi terjadinya monopoli pasar, di mana konsumen dan driver terjebak pada satu-satunya pilihan. Namun, faktanya, saat ini pasar Indonesia tidak hanya diisi Grab dan Gojek. Ada Maxim, InDriver, ShopeeFood, Borzo, dan banyak lainnya. Dengan hadirnya pemain alternatif, risiko monopoli sebenarnya kecil karena konsumen dan driver bisa berpindah dengan mudah ke aplikasi lain yang menawarkan tarif atau insentif lebih baik. Perusahaan sudah berdarah-darah, driver minta lebih. Permintaan driver untuk menurunkan potongan menjadi 10% terlihat tidak selaras dengan kondisi keuangan perusahaan. Goto pada 2024 saja merugi hingga 5,4 triliun rupiah, meskipun sudah melakukan berbagai penghematan, seperti mengurangi beban pemasaran dari 6,4 triliun rupiah menjadi 2,8 triliun rupiah. Dengan kata lain, perusahaan belum stabil secara finansial, dan pemotongan-potongan lebih jauh justru bisa mempercepat kehancuran finansialnya. Jika perusahaan bangkrut, maka benar-benar jutaan orang, termasuk driver, akan kehilangan sumber penghasilan utama mereka. Ancaman sesungguhnya, kegagalan merger. Lucunya, yang tidak disadari banyak orang, ancaman terbesar justru datang jika merger ini gagal terjadi.
Mengapa? Perang bakar duit berlanjut, Gojek dan Grab akan terus saling bersaing dengan biaya promosi triliunan rupiah, yang membebani keuangan perusahaan. Efisiensi gagal tercapai. Dengan dua entitas terpisah, biaya operasional yang seharusnya bisa dikonsolidasikan tetap akan membengkak. Investor mundur, ketidakpastian bisnis dan konflik internal bisa membuat investor asing kehilangan kepercayaan pada ekosistem startup digital Indonesia. Globalisasi dan kepemilikan asing sebuah kenyataan. Satu argumen penolakan merger adalah tentang nasionalisme. Gojek adalah karya anak bangsa. Tapi apakah benar? Faktanya, 73% saham Goto dimiliki investor asing, termasuk SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group, Taobao. Jadi, dari sisi struktur kepemilikan, Goto sudah global. Jika merger terjadi, maka tidak banyak hal yang berubah dalam konteks nasionalisme ekonomi. Solusi dan jalan tengah. Daripada hanya menolak, apa solusi konstruktif yang bisa diajukan? Berikut beberapa ide, regulasi bagi hasil yang fleksibel, misalnya berdasarkan total penghasilan driver dalam sebulan. Semakin tinggi performa, semakin kecil potongan. Pemerintah bentuk badan pengawas aplikasi digital, bukan hanya untuk Grab dan Gojek, tapi semua aplikasi transportasi daring. Insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam kesejahteraan driver, seperti bantuan kredit motor, KPR murah, atau BPJS gratis. Akal sehat di tengah gejolak. Merger Grab Goto, jika terjadi, memang membawa perubahan besar. Tapi perubahan bukan selalu berarti bencana. Justru, dalam konteks ekonomi yang makin sulit, sinergi dan efisiensi menjadi hal yang sangat dibutuhkan agar perusahaan digital tetap bertahan. Yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara keuntungan korporat dan kesejahteraan mitra, bukan sekadar menolak tanpa solusi. Merger ini bisa menjadi awal dari fase baru industri digital Indonesia yang lebih sehat, asalkan dilakukan dengan transparansi, perlindungan hukum, dan pengawasan ketat. Jadi, siapakah yang sebenarnya terancam? Bukan driver, bukan juga rakyat, tapi mereka yang tak siap beradaptasi di tengah gelombang perubahan.